Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas cara mewujudkan budaya positif di sekolah berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita perlu memahami beberapa hal penting. Yang pertama, disiplin positif. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter murid agar memiliki kontrol diri yang baik. Karena kita sesungguhnya tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bahwa murid berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita perlu memahami kebutuhan dasar mereka untuk membantunya. Yang ketiga, teori hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk jangka panjang. Kita perlu fokus pada motivasi internal murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi ideal bagi seorang guru adalah menjadi seorang manajer yang membantu murid menanamkan nilai-nilai yang positif. Yang keempat adalah restitusi, yaitu proses membantu murid memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahannya. Berikut adalah beberapa langkah yang pernah saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Yang pertama, mengadakan diskusi keyakinan dan kesepakatan kelas. Ajak murid mendiskusikan nilai-nilai yang mereka yakini dan rumuskan kesepakatan kelas serta konsekuensinya. Yang kedua, memposisikan diri sebagai manajer, yaitu memposisikan diri untuk membantu murid mengembangkan motivasi internal dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membantu murid memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya adalah: yang pertama, saya telah mengulangi pemberian hukuman dan penghargaan untuk fokus pada motivasi internal murid saja. Yang kedua, saya menerapkan restitusi untuk membantu murid
belajar dari kesalahannya. Yang ketiga, saya membuat kesepakatan kelas bersama murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan memberikan hasil yang baik. Yang kelima, saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyikapi perilaku murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah ini, saya menemukan ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Yang pertama, meningkatkan penerapan posisi kontrol sebagai manajer harus kita perkuat. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan tajam dalam proses segitiga restitusi. Yang ketiga, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi belum lengkap langkahnya. Saya langsung ke tahap menanyakan keyakinan tanpa menstabilkan identitas murid dan memvalidasi tindakan yang salah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah bergantung pada peran guru yang memiliki visi hidup. Guru bertugas menuntun murid menuju tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan filosofis diajar Dewantara untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah kisah praktik baik saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.